Assalamualaikum, selamat jumpa lagi dengan saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan. Kebetulan hari ini ada pembelian dari pelanggan saya. Beliau membeli equalizer asli MKX 215. Untuk tampilan depannya seperti ini, untuk serinya di sini ya. Nah, ini untuk equalizer ini dia dilengkapi fiturnya, ada tombol low cut, sama di sini ada tombol bypass di channel A. Di channel B-nya juga ada low cut, ada tombol bypass. Untuk fungsinya nanti tombol low cut ini fungsinya untuk memotong frekuensi dari misalnya 25 Hz sampai 83 Hz, atau biasa dikatakan dengan frekuensi subwoofer ya. Biasanya untuk di sini channel A dan channel B saya gunakan buat vokal, buat speaker 12 in atau 10 in atau 8 in, sama tweeter ya. Untuk subwoofernya kita ambil di bagian sini. Di sini ada frekuensi subwoofer, ada dari 50 sampai 250 Hz. Sedangkan di bawah sini ada volume buat subwoofer. Jadi equalizer ini sudah dapat bonus subwoofer. Jadi kalian beli equalizer sudah ada bonus crossover aktif buat subwoofer di bagian mixer ini ya. Kemarin ada yang bertanya, yang salah satu penonton dari YouTube saya, mereka tanya katanya apakah frekuensi subwoofer ini gabung sama frekuensi yang ada di equalizer di channel A maupun di channel B, di channel A ini maupun di channel B yang ini. Jawabannya dia tidak ikut ya. Jadi dia mempunyai frekuensi pengaturan sendiri tanpa mengikuti grafik yang ada di sini maupun yang di sebelah sini. Dia pengaturan frekuensinya pisah sama yang di channel A dan channel B. Dia frekuensinya ada di sini. Coba kita dekatkan kameranya. Nanti kita tes suaranya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk grafik buat subwoofer. Di sini ada dari 50 sampai 250 Hz. Sedangkan untuk volumenya ada di bagian sini ya, ada di bagian bawah. Ini untuk volume subwoofer nanti. Sedangkan ini nanti buat pengaturan frekuensinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, di sini ada tombol apa? Tombol low cut sama bypass. Biasanya kalau untuk mid, low cut-nya ini saya aktifkan. Ini bisa dilihat lampu LED-nya menyala. Coba kita mati. Nah, ini mati. Kita nyalakan. Nah, ini udah menyala. Coba kita taruh kameranya lebih dekat di sini aja, agar tidak goyang-goyang ya. Nah, ini untuk kameranya kita sedikit naikkan. Kita zoom agar bisa terlihat. Terlalu besar zoomnya. Nah, ini kayaknya udah bisa terlihat jelas ya. Kita dulu kita kurangi dikit zoomnya. Di nomor berapa ya, yang agar bisa gambarnya fokus. Oke. Nah, kayaknya ini udah terlihat. Ini nanti kalau untuk vokal biasanya saya aktifkan, dan untuk vokal ininya dari frekuensi 25 ya, maaf, bukan 23. 25 Hz, 40 sampai di sini 63 Hz. Ini biasanya saya turunkan ke bawah sampai mentok ke bawah ya, agar tujuannya nanti suara mid atau suara vokal tidak masuk ke, bukan suara vokal tapi suara subwoofer tidak masuk ke untuk vokal, untuk mencegah speaker kita agar lebih awet, tidak jebol karena speaker 12 in atau 10 in atau 8 in yang didesain khusus untuk vokal. Jika ada suara subwoofer yang masuk di saat kita manggung di lapangan, otomatis kita nanti akan menggunakan suara dengan kencang. Di saat kita kencang, nanti suara subwoofer masuk ke speaker buat vokal, bisa putus nanti speakernya ya, spoolnya bisa kebakar karena speaker 10 in ataupun 8 in yang didesain untuk vokal bukan untuk subwoofer. Jika kena suara bass yang kencang, dia biasanya tidak awet. Beda dengan speaker memang didesain khusus subwoofer. Nah, jadi makanya ini saya kasih mentok. Sedangkan bypass ini fungsinya nanti jika bypass ini kita aktifkan, ini lagi mati, bisa dilihat lampu LED-nya mati. Ini kita aktifkan, lampu LED-nya menyala, maka untuk pengaturan di grafik yang di sini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, jadi pengaturan dari grafik equalizer ini seandainya
pengaturannya seperti itu. Jika ini dipencet bypass, maka dia tidak mengikuti grafik ini. Suaranya akan berubah menjadi flat jika bypass ini kita aktifkan. Coba kita contohkan suaranya ya. Di volumenya kita naikkan. Bisa dilihat. Nah, jadi ini bypassnya kita matikan, maka suaranya akan mengikuti pengaturan grafik yang sudah kalian setting sedemikian rupa. Sedangkan jika ini kita matikan, maka suaranya akan berubah menjadi flat. Dari sininya semua flat. Coba ini kita naikkan ya, agar suaranya bisa nanti kalian dengarkan. Ini nanti aja kita turunkan aja. Ini kita tes yang bypass aja dulu. Ini saya naikkan volumenya di power ampli, padahal volumenya di jam yang ke-12 sama, tidak ada yang kita naikkan. Jadi volume di amplifier kita naikkan di jam yang ke-12 ya tadi. Nah, ini setelah kita pencet bypass, maka semua frekuensi masuk ke speaker mid. Seperti sub, low, mid, high-nya semua masuk ya. Kalau bypass ini kita aktifkan seperti ini. Ini menyala lampu LED-nya aktif. Tetapi kalau kita matikan, maka suara mid-nya, suara subwoofer-nya tidak masuk ke mid. Coba dengarkan sekali lagi pakai earphone atau headset. Ini bypassnya tidak, ini saya matikan ya, bisa dilihat lampunya mati. Coba saya buka suara mid dan high-nya, maka suara subwoofer tidak masuk ke mid. Maka yang keluar hasilnya murni mid. Nah, bisa didengarkan setelah saya pencet tombol bypassnya, maka suara subwoofer masuk ke mid. Nah, itu tadi fungsi bypass. Sekarang kita tes lagi yang fungsi tombol low cut. Ini coba kita naikkan untuk frekuensi 25, 40 sampai 63 Hz kita naikkan ya, tiga-tiganya bisa dilihat udah naik di tengah-tengah di 0 dB. Nah, ini saya akan pencet nanti low cut-nya, sedangkan bypass-nya tidak saya pencet. Nanti kalian dengarkan suara perbedaannya, subwoofer-nya sama low cut-nya dipencet dan dimatikan. Nanti kalian dengarkan pakai earphone. Maka di situ akan terdengar jelas. Kalau kita matikan low cut-nya ini, maka suara subwoofer-nya sangat masuk ke middle. Sedangkan jika low cut-nya ini kita aktifkan seperti ini, maka suara subwoofer-nya tidak masuk ke mid. Ini saya matikan dulu. Dengarkan suaranya pakai earphone. Untuk lebih jelas, untuk Twitternya tidak saya hidupkan ya, mid-nya aja agar kalian bisa dengarkan suara bass-nya nanti. Bisa didengarkan suara subwoofernya tidak masuk ke buat mid, yang masuk hanya low-nya aja. Jadi suara subwoofernya akan dipotong sedikit oleh tombol low cut-nya ini jika diaktifkan. Ini saya matikan lagi, coba dengarkan suaranya.
jadi untuk suara ininya sudah saya jelaskan. Sekarang untuk frekuensi yang di bagian subwoofer. Nanti cara pasangnya pun saya kasih tahu di belakangnya, di belakang equalizer ini, cara pasang instalasi jacknya ke power. Ini kita tes yang subwoofernya aja lagi. Bisa didengarkan, ini subwoofernya kita ada di sini ya, ada di bawah untuk volumenya. Nah ini coba kalian dengarkan suara subwoofer 18 in nya di bagian bawah ini. Ini volumenya. Pakai earphone atau headset baru bisa terdengar suara bassnya. Jadi dia untuk subwoofer ini dia walaupun volume buat kiri kanan ini kita naikkan, dia tidak berfungsi karena volumenya ada di sini. Coba kita naikkan ini. Ini udah habis. Di sini juga habis naik ke atas, dia tidak berfungsi walaupun ini kita naikkan. Ini bagian subwoofernya kita naikkan ke atas. Dan sebelah sini juga kita naikkan ke atas. Tidak berfungsi dia. Karena untuk pengaturan frekuensinya ada di atas sini untuk subwoofer. Jadi channel A dan B ini tidak masuk ke subwoofer untuk pengaturan frekuensinya. Nah, ini udah kita jelaskan di sini. Sekarang cara pemasangannya kita lihat di bagian belakang. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk inputnya. Di sini ada input 1. Di sini ada input 2. Ini kabelnya langsung saya pasang dari HP, bisa dilihat dari HP. Saya ngetesnya tidak menggunakan mixer, langsung dari HP. Ini kabelnya. Langsung masuk ke input 1 dan input 2. Sedangkan di sini ada tulisan output 2 dan di sebelah sini ada tulisan output 1. Jadi untuk yang output 2 ini saya sambung ya. Saya paralel satu output menjadi keluar 2 input seperti ini. Ini saya masukkan ke power buat mid di channel D buat 12 in, sedangkan B-nya ini buat tweeter. Sedangkan di output satunya ini bisa dilihat output 1 kabelnya di sini. Ini juga saya bikin seperti ini, satu input satu output menjadi 2 output seperti ini. Nah, ini ada 2. Saya masukkan ke channel C buat 12 in dan channel A buat tweeter juga. Caranya seperti itu. Sedangkan di sini untuk subwoofer di sini ada tulisannya sub out ya, bisa dibaca. Nah, ini juga saya paralel. Berhubung untuk output subwoofernya cuma 1, jadi di sini saya paralel seperti ini juga di jacknya. 1 output, keluarnya 2 input seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini saya masukkan ke power subwoofer di channel B buat subwoofer 18 in kali 2, sedangkan di channel A ini buat low 15 in kali 2. Tetapi untuk pengaturan subwoofer dan low-nya otomatis tidak bisa dipisah karena outputnya cuma 1 ya. Kalau mau pisah kalian harus beli crossover aktif ataupun DLMS atau beli yang kayak gini tapi outputnya dipisah bisa. Channel A, channel B nanti buat mid dan high, sedangkan buat subwoofernya bisa menggunakan 2 equalizer seperti ini. Tetapi saran saya lebih baik pakai crossover kalau untuk memisah low dan subwoofernya. Lebih bagus pakai crossover karena di crossover itu dia sudah mainnya 4 way dari sub, double low, double mid, double high. Nah, jadi cara pemasangannya seperti itu. Oke, kita balik lagi. Kemarin ada teman-teman yang tanya katanya apakah frekuensi channel yang di sini, yang di channel A dan channel B ini ikut ke subwoofer ini. Jawabannya tidak. Karena bagian subwoofer ini dia mempunyai frekuensi sendiri dan volume sendiri. Walaupun volume ini kita naikkan ke atas, dia tidak berfungsi, tidak berpengaruh dengan volume subwoofer.
Jadi jawabannya tidak ya. Kemarin ada yang tanya, itu banyak yang tanya katanya apakah bisa ikut atau tidak yang di channel A sama channel B ke subwoofer. Berhubung saya tidak bisa membalas komenan kalian satu persatu, jadi saya jawab lewat video ini aja. Oke, untuk suaranya kita tes lagi ya. Ini kita naikkan di channel B buat mid dan high-nya. Pertama subwoofernya dulu ya, agar lebih jos. Nah, ini untuk subwoofernya kita naikkan pelan-pelan aja. Di sini saya atur di 70 Hz. Di sini ada 50 Hz sampai 250 Hz. Semakin kita putar frekuensinya ini ke arah jarum jam, maka suaranya semakin berubah menjadi low mid. Coba kita contohkan. Bisa dilihat, semakin kita putar ke arah ke kiri, maka dia semakin berubah menjadi subwoofer. Nah, ini kita taruh di 70 Hz. Seperti ini suaranya. Kalau kita putar ke arah jarum jam ke kanan, maka dia akan berubah menjadi low mid. Dengarkan pakai earphone atau headset agar bisa suaranya terdengar ya. Jatuh terus. Kita masukkan suara midnya. Kita naikkan suara midnya di power. Welcome to DJ 5X YDSPC Remix. Sekarang kita tes pakai musik dangdut ya. Tadi kita tes pakai musik DJ, sekarang kita gunakan musik dangdut seperti apa karakternya.
Nah, jadi mungkin ini aja yang bisa saya review hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih pemula yang belum mengerti fungsi tombol low cut sama bypass ini. Tadi sudah saya jelaskan di awal video, sudah saya contohkan juga. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan jelas ya. Jika kalian belum mengerti juga, nanti videonya bisa ditonton ulang lagi agar kalian bisa mengerti. Oke, buat yang minat nanti bisa dihubungi nomor saya di sini di 0852 4887 1119 Saiful Jaya Musik. Alamat saya di Martapura, seberang Polres Martapura, Kalimantan Selatan. Ingat ya, buat kalian yang nanti buat vokal, nanti jika equalizer ini digunakan buat untuk vokal atau untuk mid, nanti frekuensi yang ada di sini di 25 Hz sampai 40 sampai 63 ini kalau bisa diturunkan aja agar suara subwoofer tidak masuk ke speaker buat vokal ataupun buat mid. Salam dari saya SJM Pro Audio atau Saiful Jaya Musik, Kalimantan Selatan. Jos mantap Aslay MKX 215. Harganya cuma 800 ribuan di daerah saya. Kalau daerah lain saya kurang tahu, bisa lebih 800, bisa kurang dari 800 ribu kalau di tempat lain ya. Kalau di tempat saya sekitar 800 ribuan.